Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juliana Herman dengan NIM E1E123006 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Haloleo. Jadi, di video ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Durasi Jam Belajar Terhadap Nilai Pemrograman Dasar, dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh durasi waktu belajar codingan terhadap nilai mata kuliah pemrograman dasar pada mahasiswa teknik informatika. Nah, alasan saya mengambil judul ini karena kurangnya waktu belajar yang terstruktur dapat berdampak pada rendahnya nilai yang diperoleh mahasiswa dalam mata kuliah pelajaran pemrograman dasar. Jadi hal ini didukung oleh penelitian yang ditulis Zahrautun Nafidah yang menyatakan bahwa lama waktu belajar siswa memiliki pengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa. Namun, tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor yang lain seperti kualitas pembelajaran, minat, dan juga motivasi mahasiswa. Namun, temuan ini tidak sejalan dengan penelitian yang ditulis oleh Ika Okta Kirana yang menyimpulkan bahwa tidak ditemukan pengaruh yang signifikan antara waktu belajar dan hasil belajar mahasiswa. Nah, untuk penelitian ini, saya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif korelasional. Nah, untuk lokasi dan waktu penelitian, saya lakukan di program studi Teknik Informatika Angkatan 2023 Universitas Haloleo. Sedangkan untuk waktunya dibutuhkan yaitu 2 hari, sehingga penulis mendapatkan data yang cukup untuk menulis penelitian ini. Nah, untuk variabel penelitian, di sini variabelnya itu berapa lama waktu belajar codingan yang Anda habiskan per hari. Ini termasuk variabel independen. Terus yang untuk dependennya itu berapa nilai akhir yang Anda peroleh pada mata kuliah pemrograman dasar. Untuk populasi dan sampel, di sini saya mengambil mahasiswa yang aktif yaitu sebanyak 70 mahasiswa. Lalu saya melakukan dengan rumus Slovin, sehingga untuk populasi saya cukup 45 responden. Nah, untuk teknik pengumpulan data, di sini saya melakukan pembagian kuesioner secara online kepada mahasiswa angkatan 2023. Lalu untuk teknik analisisnya, saya melakukan analisis dengan regresi linear yang sederhana. Model regresi yang digunakan yaitu Y sama dengan B0 tambah B1X error. Nah, untuk Y-nya itu nilai akhir mata kuliah pemrograman dasar. Sedangkan X yaitu nilai durasi waktu belajar codingan per hari. Nah, untuk B0-nya merupakan konstanta intercepts dan B1 yaitu koefisien regresi yang menunjukkan pengaruh durasi waktu belajar terhadap nilai. Nah, untuk simbol ini ya adalah error trend yang mengindikasikan variabel lain yang mempengaruhi nilai namun tidak dijelaskan oleh model. Nah, di sini saya melakukan uji normalitas yang bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi norma ataupun tidak. Nah, terus ada uji multikolinearitas yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan korelasi antara variabel bebas. Terus ada juga uji heterodastisitas yang bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Nah, lalu ada uji hipotesis. Nah, hasil analisis regresi akan diuji dengan uji tes untuk menentukan signifikansi
hubungan antara kedua variabel. Nah, untuk hasil pembahasan di sini saya sudah mendapatkan datanya, mulai dari durasi jam belajar dan juga nilai pemrograman dasar. Itu sebanyak 45 orang. Nah, untuk persamaannya, saya melakukan Y sama dengan B0 tambah B1. Nah, di sini ini rumusnya. Nah, ini hasilnya dan totalnya untuk X kurang X rata-rata 0,2, terus Y kurang Y rata-rata itu 0,025, lalu hasil dari ini dikalikan sehingga mendapatkan 25,398, terus untuk X kurang rata-rata dipangkatkan 2 itu mendapatkan nilai 60 kali 112, 60,112. Nah, untuk Y kurang Y rata-rata dipangkatkan 2 yaitu 1632,6. Jadi di sini kita dapatkan B1 yaitu 0,42236. Nah, untuk B0-nya adalah 78,58547. Sehingga estimasi dari regresinya yaitu 78,58547 ditambah 0,42236 X. Nah, X-nya ini merupakan durasi waktu belajar. Nah, untuk sum of squares di sini nilainya 1632,56. Selanjutnya untuk SSE yaitu 1621,86. Nah, dari SST dan SSE kita dapat mengetahui SSR-nya yaitu 10,72. Nah, total SST adalah hasil penjumlahan dari SSR dan juga SSE sehingga mendapatkan 1632,58. Nah, untuk koefisien determinasi di sini rumusnya yaitu R kuadrat sama dengan SSR per SST total sehingga mendapatkan hasil 0,000657. Nah, untuk R sama dengan 0,08105. Nah, di sini saya juga melakukan pemecahan masalah menggunakan MX Excel sehingga tampilannya seperti ini. Nah, dari hasil analisis ini kita dapat mendapatkan bahwa nilai korelasi antara durasi jam belajar variabel X dan nilai pemrograman dasar variabel Y dapat dianalisis melalui koefisien korelasi R yang dalam hal ini menghasilkan nilai sebesar 0,081. Nilai ini menunjukkan adanya hubungan linear yang sangat lemah antara durasi jam belajar dengan nilai pemrograman dasar, yang artinya meskipun terdapat hubungan antara kedua variabel, tingkat kekuatannya ini sangat rendah. Nah, yang kedua yaitu koefisien determinasi dapat diukur melalui nilai R kuadrat, yang dalam penelitian ini diperoleh sebesar 0,065 atau 0,65%. Hal ini mengindikasikan bahwa durasi jam belajar hanya dapat menjelaskan 0,65% dari variasi nilai pemrograman dasar. Sebagian besar variasi nilai tersebut, yaitu 99,34% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak tercakup dalam model regresi ini. Nah, berdasarkan buku Quantitative Analysis for Management, dalam analisis regresi, nilai koefisien determinan
determinan yang simbolnya R kuadrat menunjukkan seberapa baik model regresi dapat menjelaskan variabilitas data. Nah, untuk nilai R kuadrat berkisaran antara 0 sampai 1. Nah, semakin mendekati 0, maka semakin sedikit variabel yang dijelaskan oleh model, yang menunjukkan bahwa hubungan yang lemah antara variabel. Sedangkan sebaliknya, semakin mendekati 1, maka semakin besar proporsi variabel yang dijelaskan oleh model, menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel. Nah, untuk hasil output ANOVA, di sini nilai F dihitung dari tabel ANOVA yaitu 0,2843 dengan tingkat signifikan sebesar 0,5966. Tingkat signifikan ini dibandingkan dengan nilai alfa sebesar 0,05 atau 5%. Karena 0,5966 ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hal ini sejalan dengan temuan Ika Okta Kirana pada tahun 2019 yang menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara waktu belajar dan hasil belajar. Untuk nilai R square-nya, di sini 0,006, yang berarti variabel durasi jam belajar hanya mampu menjelaskan 0,66%. Variasi pada nilai dasar pemrograman ini yaitu sebesar 9,34%. Dijelaskan oleh faktor lain. Nah, jadi hal ini sesuai dengan temuan dari Zahrotun Nafida pada tahun 2019 yang menekankan bahwa faktor-faktor lain seperti minat, kualitas pembelajaran, dan motivasi mahasiswa lebih menentukan hasil belajar daripada hasil durasi waktu yang dihabiskan. Nah, untuk adjusted R square-nya adalah min 0,0165 yang mengindikasikan bahwa model regresi kurang cocok untuk menjelaskan hubungan antara kedua variabel. Nilai negatif ini menunjukkan bahwa model yang digunakan tidak memberikan peningkatan dalam pemahaman variabilitas data dan lebih buruk daripada model yang hanya menggunakan rata-rata. Nah, untuk berdasarkan koefisien regresi, di sini intercept konstanta adalah 78,5855 yang merepresentasikan bahwa nilai pemrograman dasar ketika durasi jam belajar bernilai 0. Lalu koefisien untuk variabel durasi jam belajar adalah 0,4224 yang menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 jam maka nilai pemrograman dasar sebesar 0,4224 poin. Tetapi pengaruh ini tidak signifikan. Nah, secara keseluruhan, model regresi ini tidak menunjukkan hubungan yang signifikan atau kuat antara durasi jam belajar dan nilai dasar pemrograman. Untuk persamaan regresi, berdasarkan hasil analisis regresi ini, diperoleh persamaan regresi yaitu Y sama dengan 78,5855 tambah 0,4224X. Jadi kesimpulan dari penelitian ini bahwa durasi waktu belajar codingan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai mata kuliah pemrograman dasar. Hal ini terlihat dari nilai korelasi sebesar 0,081 dan koefisien determinasi sebesar 0,65% yang mengindikasikan
bahwa durasi belajar hanya menjelaskan sebagian kecil dari variasi nilai. Sebagian besar variasi nilai, yaitu 99,34%, dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak tercakup dalam model regresi ini. Jadi, temuan penelitian ini sesuai meskipun durasi belajar dianggap berpengaruh. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor lain seperti motivasi belajar, metode pembelajaran, dan kualitas pengajaran memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pencapaian nilai mahasiswa pada mata kuliah pemrograman dasar. Adapun saran untuk penelitian berikutnya yaitu menambahkan variabel independen lain, seperti motivasi belajar atau penggunaan media pembelajaran interaktif guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif, menggunakan sampel yang lebih besar dan beragam yang mencakup mahasiswa dari berbagai angkatan atau jurusan. Juga perlu dilakukan untuk meningkatkan generalisasi hasil. Selain itu, disarankan untuk menggunakan model statistika yang lebih kompleks, seperti analisis regresi berganda atau analisis jalur untuk memperoleh analisis yang lebih mendalam. Untuk pengukuran durasi belajar yang lebih akurat, misalnya melakukan pencatatan waktu atau aplikasi pemantauan, dapat meningkatkan keakuratan data. Untuk faktor non-akademik seperti stres atau dukungan sosial, juga perlu dipertimbangkan dalam penelitian selanjutnya. Terakhir, untuk pengujian pada mata kuliah lain akan memperkaya temuan dan memungkinkan perbandingan hasil. Mungkin itu saja dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.